Halo teman-teman semua, hari ini kita akan menyelesaikan sebuah soal dan sebelum kita membahas sebuah soal, kita akan menganalisis nih suatu integral sebagai berikut. Nah, diberikan integral A sampai B gitu ya dengan batas bawah A dengan batas atas B gitu ya dari fungsi nilai mutlak Px tambah Q dx itu berapa gitu ya dengan syarat P dan Q-nya itu adalah elemen bilangan bulat positif dan kita mengetahui A-nya itu kurang dari min Q per P dan B-nya itu lebih dari 0. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Uh, Mari kita selesaikan. Baik, di sini bisa kita tuliskan kembali ya di bawah. Di sini kita tahu integral dari A sampai B A sampai B dari Px tambah Q gitu ya di mutlak dx gitu ya. Nah, mula-mula kita akan misalkan fx itu adalah px tambah q. Mengapa? Karena kita ingin mengetahui titik potong dari fungsi fx ini pada garis sumbu x dan sumbu y-nya berapa. Nah, kita cari dulu pada sumbu x dan sumbu y-nya. Ketika si x-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan fx-nya sama dengan q. Ketika fx-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan berapa? X-nya min Q per P. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini titik potongnya itu berapa? 0, Q dan nah, kita sudah mendapatkan nih. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kurva. Belum lurus ya. Oke. Nah, katakanlah di sini 0, Q itu di sini ya. Oke, yang hijau. 0, Q. Nah, untuk min Q per P-nya itu bisa kita tuliskan di sini ya. Katakanlah di sini min Q per P, 0. Itu ya. Nah, di sini kita bisa tarik garis gitu. Sorry. Ya, bisa kita tarik garis. Ini tarik garisnya dari sini ya. Oke. Sampai seterusnya gitu. Nah, kita sudah mendapatkan nih kurvanya. Nah, langkah selanjutnya adalah karena kita menginginkan si persamaan tersebut dalam nilai mutlak, maka kita tidak membutuhkan sumbu y di bawah 0 gitu ya. Nah, kita membutuhkan cerminan dari garis yang ini. Cerminan dari garis yang ini apa? Kalau ke atas, cerminan ke atasnya. Seperti ini ya nanti cerminannya. Ya, ini kurvanya saya panjangkan gitu ya.
ya. Nah, karena cerminannya adalah seperti ini, maka yang bawahnya bisa kita hapus nih. Kita mendapatkan fx dalam bentuk mutlak. Berarti px tambah q. Ya, ini tadi cuma perumpamaannya saja ketika tidak ada nilai mutlak. Nah, ketika digambar kita sudah tahu cerminannya, maka kita gambarkan saja kurva yang sebenarnya ketika dimutlak gitu, px tambah q mutlak. Nah, kita mengetahui sebagai berikut. Nah, kita tahu syaratnya P dan Q itu adalah elemen bilangan bulat positif. Dan A itu kurang dari min Q per P. Kalau A kurang dari min Q per P, maka A-nya itu otomatis akan di sebelah sininya. Akan di sebelah sini nih. Ya kan? Maka katakanlah saya pakai sumbu ini. Katakanlah yang ini di sini. Katakanlah ini A. Gitu ya. Sebenarnya A-nya bisa di mana saja. Di mana saja asalkan di kirinya min Q per P ini ya. Nah, kita mengetahui lagi si B-nya itu lebih besar daripada 0. 0 kan ini nih. Ini kan 0. Maka dia lebih besar daripada 0. Katakanlah si B-nya itu di sini. Ya. B-nya di situ. Asalkan di kanannya 0 ya. B-nya bisa di mana saja asalkan di kanannya 0. Nah, sehingga kita bisa tarik garis nih. Tarik garis yang ini ya. Tarik garis yang ini. Nah, ini tuh berapa? Ini tuh titik di mana A, berapa? Karena tadi fx-nya adalah sebagai berikut ya. Px tambah q gitu ya. Berarti di sini apa? Berarti di sini nilai mutlak. Ini masukkan saja ke sini ya. Berarti di sini nilai mutlak AP tambah Q. Ya. Tapi karena halnya P dan Q-nya adalah elemen bilangan positif dan A-nya adalah bilangan negatif, A ini adalah bilangan negatif ya. Maka kita harus memutlakkan itu karena berpotensi untuk bisa menjadi apa? Menjadi negatif, maka kita harus mutlak. Mungkin mutlaknya saya bedakan warnanya ya. Warna kuning saja. Di mutlak gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini nih? Nah, untuk yang ini, titik koordinatnya adalah B, kita masukkan lagi ke sini. Nah, karena B-nya adalah positif gitu ya. B-nya adalah positif, P dan Q-nya adalah elemen bilangan bulat positif. Maka kita tidak membutuhkan nilai mutlak lagi karena memang sudah pasti positif. Maka di sini bisa kita tuliskan BP tambah Q. Oke. Sebagai berikut. Nah, kita menganalisisnya secara pelan-pelan ya, sehingga tidak ada terjadi miskonsepsi. Maka
setelah kita mengetahui sebagai berikut ya. Setelah ini saya uh, berarti kan di sini ini biar bertambahan aja. Berarti kan di sini apa? BP tambah Q gitu ya. Nah, di sini itu AP tambah Q. Nah, kita mencari nilai integral dari persamaan nilai mutlak tersebut. Nah, untuk bisa mencari nilai tersebut, maka kita bisa menghitung luas ini dari A sampai B ya. Sehingga kita tahu bahwa ini ke sini itu adalah berapa? Nilai mutlak AP tambah Q kan? Nilai mutlak AP tambah Q. Dan ini ke sini adalah BP tambah Q. Maka dengan menggunakan rumus luas segitiga alas kali tinggi bagi 2, maka kita mendapatkan nilai integralnya. Maka saya tuliskan kembali integral dari Px tambah Q di mutlak gitu dx itu adalah ini dari sini ke sini itu adalah apa? Min Q tambah A. A tambah A min Q per P. Ya, ya. Dari ini ke sini itu apa? B tambah Q per P. Ya. Sehingga kita mengetahui A min Q per P. A min Q per P nih dikali nilai mutlak AP tambah Q. Ini dikurangkan lagi ya, nilai mutlak dan saya kasih warna yang berbeda ya, nilai mutlak nih per 2 ditambah B tambah Q per P dikali apa? BP tambah Q per 2. Ya, yang ini BP tambah Q per 2. Yang ini maksudnya, yang ini BP tambah Q. Sorry. Yang ini BP tambah Q. Nah, sehingga kita mendapatkan ini jangan lupa C-nya ya. Sehingga kita mendapatkan apa? Kalau kita sederhanakan lagi, bisa nggak kita sederhanakan? Ya, tidak bisa kita sederhanakan ya. Sederhanakan paling min A Q per P nilai mutlak P
PA tambah Q ditambah B tambah Q per P BP tambah Q per 2 tambah C. Tapi jikalau nih di soal diketahui bahwa PA itu lebih kecil daripada Q, sehingga jikalau diketahui di soal, ini kita menambahi sebuah syarat baru ya, sehingga kita bisa mengeneralisir rumus tersebut. Jikalau diketahui PA itu lebih kecil daripada Q gitu. Jadi Q itu lebih besar dari A kali P. Maka kita bisa mendapatkan yang ini itu tidak dengan nilai mutlak ya. Maka bisa kita tuliskan balik gitu ya. Mungkin bisa. Oke. PA kuadrat tambah QA min QA ya, karena P sama P habis, min Q kuadrat P tambah B kuadrat P tambah BQ tambah QB tambah Q ini B kuadrat P BQ gitu ya. Ini Q nya dihapus, P nya dihapus, BQ. Oke. Sorry, ini Q kuadrat P ya. Q kuadrat yang ini Q min Q per P kali si P. Si Q, sorry. Q per P kali Q. Oke. Ini per 2. Nah, kita bisa melihat ada yang bisa kita coret nih. Ini bisa kita coret ya. QA, QB. Ini ada QA, di sini ada QB. Ya. Di sini BA kuadrat, di sini BA kuadrat, PA kuadrat soalnya. PB kuadrat di sini. Ya. Di sini ada QA. Sini ada QA min QA. Sorry, ini apa ya? Bisa dicoret dong.
Oh iya, ini bisa dicoret, guys. Oke. Oke. Ah, sehingga kita bisa mengetahui yang ini ya, P yang ini A kuadrat tambah B kuadrat sebentar dulu. Oh, A Q per P AP tambah Q kuadrat Q A Q A. Oke, oke. Ah, itulah jawabannya ya, guys. Hmm, saya tuliskan secara lengkap di sini. AP A kuadrat tambah B kuadrat tambah Q B tambah 1/2 tambah C. Dan inilah jawabannya. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan soal hmm, kita bisa mencoba untuk sorry, belum contoh soal ya. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan kita menggambarkan x min 3 si fx x min 3 berarti x di sini min 3 ya. Di sini 0, min 3. Di sini 0, min 3. Di sini. Ketika fx sama dengan ini sama dengan 3. Ya. Nah, karena halnya begitu, ini begini ya. Sehingga di sini min 1, katakanlah di sini min 1. Min 1 di sini adalah 5. Nah, di sini kalau min 1 ininya apa? Kalau min 1 masukin ke sini, min 1, min 4. Oh, min 1, min 4. Tapi kan mutlak. Min 1, 4 berarti ya. Yang di sini apa? Kalau dimasukin 5, di sini 2. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah 4 kali. Ini min 1 ke 3. Min 1 ke 3 itu adalah 4. 4 kali 4 bagi 2 tambah 3 ke 5. 3 kali 5 itu 2. 2 kali 2 per 2. Coret 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, jikalau kita menggunakan rumus yang seperti di atas gitu ya, dengan perumpamaan min 1 itu A, 5 itu B,
dan P itu adalah 1 ya. Tadi kita umpamakan P adalah 1, Q-nya adalah min 3 ya. Tapi jangan ke sini gitu, jangan ke sini karena tadi kita mau mengumpamakannya PA kurang daripada Q. Apakah PA itu kurang daripada Q? Ya, min 1 kali P. P-nya sama dengan 1 ya. Min 1 itu kurang daripada Q. Min 3. Apakah pernyataan ini benar? Salah. Gitu ya. Min 1 itu lebih besar daripada min 3. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini nih. Kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Karena rumus yang ini tadi itu dengan syarat apa? P kali A-nya itu kurang daripada Q. Nah, sedangkan yang kita analogikan kan tidak, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini kita bisa tuliskan dengan analogi sebagai berikut. Ya. A-nya adalah min 1 dikurang Q per P. Q per P. 3, 2. Di sini 2 dong. PA tambah Q. PA min 1 tambah Q min 3 min 4 4 berarti di sini 4. B-nya sama dengan 5 tambah Q per P. Q per P min 3 sama dengan 2 yang ini. Sini 2, di sini di sini berapa ya? Sama dengan min 1. Oh, min Q per P. Di sini 4, guys. Sorry. Min Q per P min 3 per P. P-nya 1. Min 3. A dikurang min 3 gitu ya. 1 dikurang min 3 gitu. Jadi 4. Di sini 4. Di sini 4. Di sini 2. Di sini 2 ya. Sorry. Ini. Di sini 2. Di sini ini harusnya nggak ada C lagi ya, sorry. Karena ini untuk ya 2 juga. Ya, betul ya. Sini 4, 16 tambah 4 per 2, 10. Jawabannya sama ya, guys. Nah, yang tadi di rumus tadi, karena ini adalah integral contoh, maka tidak menggunakan C. So, saya terbiasa untuk bisa menggunakan C. Ya, inilah jawabannya. Ya, guys. Jikalau persyaratan ini tidak benar, maka menggunakan yang ini. Jika persyaratannya ini benar, maka kita bisa menggunakan yang ini. Gitu. Ini adalah analisis suatu integral tentu gitu ya. Sehingga kita bisa melihat nih insight-nya, prosesnya itu bagaimana. Proses kita menyelesaikannya itu
bagaimana kita menggolak hal tersebut, elaborasi dan bisa berpikir bahwa apa saja yang bisa kita simplifikasi sehingga bisa menghasilkan sebuah rumus yang tepat gitu. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan, jadi ketika kita menemukan soal-soal seperti ini nih, seperti ini, kita bisa nih langsung menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, rumus yang ini dan rumus yang di atas ya. Oke, sekian pembahasan analisis soal dan analisis integral pada hari ini. Semoga membantu. Ya, sampai jumpa di lain video.